Halo guys, tahun 1949 Indonesia baru saja mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Dunia internasional mulai melirik negara baru ini. Tapi tahukah kalian, di tengah euforia kemerdekaan, sebuah amplop rahasia tiba dari Tel Aviv. Surat pribadi dari Presiden Israel sendiri untuk Presiden Soekarno. Lalu apa isi surat tersebut dan bagaimana respon Indonesia? Inilah kisah yang tidak pernah Anda atau kalian baca di buku sejarah sekolah. Desember 1949, Presiden Israel pertama, yaitu Chen Weizmann, bersama Perdana Menteri David Ben-Gurion, menulis telegram khusus untuk dua tokoh utama Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Isinya tampak bersahabat, ucapan selamat atas pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Sebuah gestur diplomatik yang tampaknya ingin membuka pintu hubungan. Tapi tidak ada balasan. Istana Merdeka bungkam. Pesan itu menggantung tanpa jawaban selama berminggu-minggu. Israel mulai gelisah. Rupanya, surat itu tidak diabaikan begitu saja, guys. Hatta, sang proklamator yang juga wakil presiden, akhirnya membalas. Tapi jawabannya bukan seperti yang diharapkan Israel. Hatta mengucapkan terima kasih, namun satu kalimat kunci membuat Tel Aviv tercengang. Dengan tegas, ia menyatakan Indonesia tidak akan memberikan pengakuan diplomatik kepada Israel. Titik. Peneliti yaitu Kurt Barton dan Colin Robinstein dalam riset mereka tahun 2005 mengungkapkan, ini adalah sinyal pertama yang jelas. Indonesia memilih Palestina, bukan Israel. Mengapa Indonesia begitu keras? Jawabannya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bagi Soekarno dan Hatta, Israel itu adalah representasi penjajahan atas tanah Palestina. Mengakui Israel berarti mengkhianati amanat konstitusi. Prinsip ini adalah harga mati. Tahun 1952, isu pengakuan terhadap Israel kembali mencuat di kalangan negara-negara Arab. Indonesia diam. Tahun 1955, dalam Konvensi Asia Afrika, Israel tidak diundang. Sebaliknya, Palestina justru dilibatkan. Tapi Israel tidak menyerah, guys. Surat kedua datang. Kali ini berisi tawaran yang lebih konkret. Misalkan kerjasama ekonomi, bantuan pembangunan, dan apapun untuk membuka hubungan. Nasibnya sama, diabaikan. Pemerintah Indonesia konsisten, yaitu tidak ada ruang bagi hubungan diplomatik dengan negara yang menjajah. Bahkan di Asian Games 1962, saat Israel ingin berpartisipasi, Indonesia dengan tegas menolak kehadiran mereka. Sikap ini bukan kebetulan, tapi kebijakan negara yang tak struktur. Guys, hingga hari ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Prinsip yang diletakkan Soekarno-Hatta 70 tahun lalu masih bertahan. Tentu, dinamika zaman berubah. Ada isu-isu hubungan informal, kerjasama terbatas, bahkan wacana pembukaan kantor dagang. Tapi secara resmi, pengakuan diplomatik penuh belum pernah diberikan. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini, guys? Pertama, prinsip lebih mahal dari sekedar keuntungan ekonomi. Soekarno-Hatta menolak tawaran Israel meski Indonesia saat itu butuh pengakuan dan bantuan. Kedua, adalah konsistensi politik luar negeri Indonesia sudah terbangun sejak awal. Bukan sekedar ikut-ikutan negara Arab, tapi berakar pada ideologi bangsa. Ketiga, adalah surat-surat Israel yang diabaikan ini adalah bukti bahwa diplomasi tidak selalu berhasil jika berhadapan dengan prinsip yang kokoh. Di tengah gejolak Timur Tengah yang tak pernah reda,
sikap Indonesia ini mungkin terlihat kecil, tapi bagi sejarah ini adalah jejak kaki bangsa yang memilih setia pada idealismenya. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah sikap Indonesia sudah tepat? Ataukah di era globalisasi ini kita perlu mempertimbangkan ulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Hendra Moko, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.